Kateluna atau non jadi yang usaha di dia dayana ibu sekalian pasti salah deui tanya alhamdulillah rabbil alamin masjid di teh setiap hari teh rapi bersih pangitan bawa Pak sekalian ningali warga di dia dan dia Pak Haji di dia teh ibu teh setiap subuh abdi ningali setiap subuh teh abdi tos subuh ibu teh ampun beres-beres abdi teh ditah Pak Haji saur ibu teh badai ibadah we cenah jadi tiap subuh habis subuh bapak-bapak anjeunna mah bersih-bersih kamar mandi lantai sedayana setiap hari Pak. Mudah-mudahan eta tujuan ibu sekalian masuk surganya Allah amin ya rabbal alamin. Nah mungkin bisa contoh ibu sekalian di rumah gitu nya contoh di mana bersih-bersih we gitu teu kudu dititah gitu nya adi kota mah hese ibu abdi anu masjid itu di takat bumi aduh eta mah sampah we sama gitu ibu-ibu pada bersih-bersih teh ini sebarang artinya sebulannya tah udah susah di dia mah taya lillahi ta'ala abdi teh ditante tapi alhamdulillah itu nya setiap pagi abdi teh setiap sebulan kali teh tos subuh teh ya Allah ibadah ibu sekalian nah kita mudah-mudahan dinten ayeuna masjid teh abdi mah selama di punten lah dijabarkeun sok make kage umat Islam Badayana itu sanes umat satu golongan ini mah masjid teh masjid menuju ke Allah jantan masjid teh taya namaan ya mah lamun bapak-bapak sekalian pada di masjid pada arah Allah pada bapak-bapak pada cakatan naik busnya satu rombongan bapak-bapak tahun ningali busna wah eta bener busna Kramat Jati oh abdi mah bisna pakai mau taruna embung dari mau bisa Kramat Jati dah pamilikannya iya masjid taya nami bus namina bus kok nama bus bagi arah ke Jakarta bener deh tongnya pikiran mah eta mah busna Kramat Jati alim mah da abdi bisna taruna gitu nya entong abdi dari awal sareng manggil Pak punten ibu pengumuman ya teh abdi di dieu karena abdi di Bandung pertama kali datang di tempatnya Pak Hajiana Pak Haji abdi bade bangun masjid alhamdulillah tos beres tolong makmurkeun ibu bapak ari ngebangun masjid mah sedane kebiasaan apalagi pengusaha-pengusaha kalau merat modal orang korupsi bisa penipu bisa membangun masjid banyak kan abdi niatna teh kitu nya Pak Haji abdi bangun masjid pangkat makmurkeun tapi dongkap pimpinan ari Pak Haji teh kieu Pak Haji da abdi mah jadi Persis abdi terus terang abdi di NU tong mikiran busna Kramat Jati atau napi bis lain gitu ya hayu gitu. Sampai saya ngomong di iya tempat anu ngaji make masih alif dibaca alif mangga gitu nya tapi alif dibaca ba usia dua abdi mah bener baca masih alif baca alif mangga we gitu nya nah oke kayak gitu tujuan abdi mah iya mah tempat mangga sedayana dimakmurkeun terus terang lagi abdi kata di dia sok sebulan sekali subuh gitunya kadang-kadang mau adan teh adedi gitunya no koma adedi imamna Pak Ustad Dedi terus makmumna Ustad Dedi beli kita teh itulah membangun bisa ngan makmurkan kita susah dari mana-mana dari puntang dari mana sami sama gitu sami kamangga sayana di bapak sekalian abdi terus terang aja abdi orang Bandung kali nake sebulan 2 bulan 4 bulan sekali serahkan para masyarakat di dia para tokoh di dia mangga makmurkan mangga tapi alhamdulillah di dia teh terus saya setiap bulan ayah pengajian rutin setiap malam minggu Pak ya nah, alhamdulillah Pak saya pengajian 2 minggu sekali terus ayah deh setiap Senin pengajian ibu-ibu alhamdulillah ibu-ibu tidak pada asar nyata jak mana ibu-ibu teh dengan 10.000 salah 10 siki 10 siki tapi kalau malam mingguan mah nu jamaah pengajian rutinitas eta alhamdulillah Pak enanya Pak Haji sok aya 50 aya 60 kadang 100 alhamdulillah tapi nuhun pisan artinya
mudah-mudahan masjid eta makin kadieu makin makmur gitu. Eta harapan saya itu. Terus kaduana para anak-anak kami yang cintai gitu nya, ibu sekalian, ibu guru gitu nya. Abdi atur nulisan ibu guru bapak gurunya. Putra abdi putri abdi terus aya opat gitu gitu nya. Kahiji terus keluar jadi Pak. Nu kadua si Lala, si Rara akhirnya terus SMA. Terus katiluna si Ramadan mana? Kaopatna si Raudo. Nah kalau masjid itu Raudo gitu ya. Masjid Raudo gitu. Man abdi mah titip pesan gitu. Abdi so nanyakan ibu guru, nanyakan ke pengumuman kalian. Udah sholat belum? Udah ya. Di mana? Di sekolah. Nah, anak-anak kalau di sekolah itu sholatnya rajin bu, rajin banget. Wah alhamdulillah. Adan udah sholat, udah ya. Itu imannya sama takwanya dibawa. Udah sampai di rumah. Loh, Adan, Rara, sholat. Salah eta salah. Kira-kira mau gitu semuanya apa satu dua? Apa anak saya ngumpul? Ngasok mau kayak gitu. Anak saya kayak gitu loh. Ditanya ke sekolahan. Loh, Adan sekolah, ulah ya. Di rumah, Adan udah maghrib bisa. Nah, kok kayak itu ketawa berarti sama gitu ya. Berarti sama berarti. Sama berarti sama. Tadi titip ibunya titip, tolong dipertegas deui teh anak-anak teh teh. Memang tanggung jawab ibu mah tanggung jawab bapak semuanya sama orang tua itu. Man, saya pesen adik-adik anak kami yang tercinta, yang cantik, nugelis, nukaset, singan tuh. Namanya di sekolah tehnya, eta pendidikan orang sholat itu dari rumah ke sholat gitunya. Lalu selaku beli di sekolah, gua di sekolah, di rumah bung sholat. Orang tua untuk nyekolakan anak kami mungkin dari teman-teman semua di tempat PGI teh yang tahu mah sekolahnya bagusnya ber-AC, pendidikan agamanya bagus. Hanya eta di sekolah rajin, di rumah HP-nya gitu. Nah itu punya. Nah terus keduanya ini maka saya nggak ngomongin sama anak orang lain, ngomongin anak saya dah, opat anak gitu teh. Hari kamu gue tapi di sekolah, sekolah Muhammadiyah, Prasti Alia. Kapungkur tahun 80-an mah habis sekolah teh di Alia teh pelajaran syariah, terus hadis, terus tauhid, terus bahasa Arab. Ayah di pelajaran akhlak. Akhirnya ibu punten akhirnya ada pelajaran akhlak tuh. Alhamdulillah. Akhlaknya nomor hiji gitu nya. Tahun 80 tahun 2005 terus saya habis sekolah pelajaran akhlak syariah teh ayah. Gitu nya kita dipakai. Lalu di rumah nomor hiji adalah anak-anak pendidikan akhlak. Ya, punten ibunya itu makin guru lah bukan identitas gitu nya. Mereka pada ngerti anak saya orang ini. Nah, jadi akhlak teh nomor hiji gitu nya. Ya, kalau mati kata ayat unggah teh naon sih? Ayat kata ramahnya atau bahasa. Terus salah satu pesan bagi orang tua, ya. Ini catatan benar-benar ya, catatan sama ibu-ibu, bapak sekalian, anak-anak semuanya. Ini mas saya pakai karena bapak ini orang Solo, orang Jawa, saya pakai peribahasa Jawa. Ada arti itu ada tajam banget. Mikul dhuwur mendem jero. Siapa yang tahu? Mikul dhuwur mendem jero. Itu bahasa Keraton. Tangan siapa nanti? Mendem jero, mikul jero, mendem. Mikul dhuwur mendem jero. Jadi artinya ibunya artinya mikul dhuwur teh lamun orang teh meninggal diputul campur, lamun terus meninggal ditanam dalam tapi sana cerita arti nasanya sanes. Itu peribahasa Jawa itu untuk anak-anak semua ini. Karena bapak itu pernah jadi anak dan mati kata. Mikul dhuwur anak-anak kurang teh kudu anakmu soleh. Mikul dhuwur teh ngangkat derajat orang tua. Anak kurang pinter, nu naik derajat sah. Wah, tuh anaknya si Haji Prapto, waduh. Itu bahasa Al-Quran teh, oh anaknya si Atta. Ya,
Jadi anak soleh teh peribahasa orang mah mikul dhuwur, ngangkat derajat orang tua karena kesolehan anak. Kesolehan anak yang soleh. Anak soleh itu masih anak soleh lain anak mau jadi profesor, dokter, mau jadi punya uang triliun lain. Anak soleh, ya, itu gurunya mewakili guru agama itu. Anak soleh teh anak mau daek sholat 5 waktu, tak kita. Terus mau sholat 5 waktu aja itu anak soleh. Itu anak soleh. Makanya sih anak-anak saya nu cantik, nu ganteng, jadilah anak soleh. Orang tua itu juga anak soleh naon sih? Mendoakan orang tua. Kalau anak orang lain soleh, bisa doa orang tua mau bisa. Makanya ada kalian ya, anak-anak saya semuanya pesen sebagai mewakili orang tua ibu guru ya, orang tua jadilah anak nu soleh. Ya. Mikul dhuwur, angkat derajat orang tua, membahagiakan orang tua. Itulah tujuan orang tuanya untuk sekolah ke PDI. Terus mendenjero ta? Ari bahasa Sunda mah dari panggil nanya sana setan. Kamu 10 orang, kalau kurang geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta salah doakeun teh. Anak-anak orang gitu. Jadi jadi anak soleh. Jadi mendoakan orang tua kurang gitu. Lamun orang lain soleh kira-kira bisa doakan doa orang tua kita bisa, Robert Fili juga bisa karena tersoleh gitu. Di soal anak orang soleh, nah bicara waktu kita orang tua masih hidup, bisa ngangkat derajat orang tua. Benar deh. Orang tua sudah meninggal bisa doakan orang tua. Nah, itulah tujuan orang tua semuanya. Panjang itunya. Bu Guru, Pak Guru nuwun pisan atas bimbingan anak-anak kami. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak soleh solehah. Amin. Terima kasih semuanya. Sekali lagi punten pisan ya tempat mau ya segini kecilnya gitu ini. Terus pengumuman terakhir, alhamdulillah silaturahmi ini teh karena di tuan rumah ibu nanya pas uwin kamu ibunya abis siapkan tuan pokoknya dirasakannya itu mah amal ibadah abdi gitunya tong uwi heula tapi tuah heula gitu kita amanah di abdinya tadi pas uwin teh tong pulang itu disiapkan abdi tuangan tapi tong diboyok gitunya gitu. Biasanya ibu itu tukang boyok gitu ngomong abdi mah sebelum pulang diomongan tentang ini diomongan tong dipoyok gitu jauh-jauh kadang jangan cenah akhirnya kamu kenal artinya kamu kenal gak begitu karena ini ada kesalahan hati itunya seperti akurat semua bisa para tetangga tos repotin sekian bagi topik bagi dewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Hedi Suprapto beserta para ustaz yang hadir hari ini, Ibu Guru, Bapak Guru, dan yang saya cintai Ananda, anak-anak kita yang nanti insya Allah di antara Ananda ada yang jadi pengusaha, jadi dokter, profesor, dokter, ya. Saya yakin anak-anak semuanya akan jadi orang sukses, akan jadi orang hebat, dan boleh jadi nanti di antara Anda ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Karena anak-anak sekalian, kalau jadi orang cita-cita teh kudu bagus. Kamu mau jadi apa? Kumaha Allah ya. Jadi kalian kudu, kamu jadi apa? Saya ingin jadi ulama. Kamu jadi apa? Saya ingin jadi pilot. Kamu jadi apa? Saya ingin jadi dokter.
Jadi kita itu anak-anak harus selalu punya cita-cita yang agung, yang besar, yang hebat. Nih Pak Haji Suprapto ini alhamdulillah mewakafkan masjid, ya kan gitu. Nyaman, bersih. Nah Ananda nanti kalau udah sukses, contoh, saya kalau udah kayanya bikin masjid, bikin madrasah, bikin pesantren, bikin rumah takfir, bukan bikin rumah yatim. Nah itu anak sekalian. Karena Pak Haji juga dulu pasti punya cita-cita ya Pak Haji, nggak mungkin kayak begitu. Yang saya ingin tanya, anak-anak cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi orang yang berguna. Itu umum sekali ya. Tapi saya senang karena sebaik-baik manusia ada yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, contoh Pak Haji dan Ibu mampu memberikan manfaat sama orang lain. Jadi anak-anak itu bagus tuh cita-citanya kan menjadi orang berguna. Iya kan, benar itu umum, tapi memang benar. Yang penting aku jadi orang berguna dan aku tidak jadi beban orang lain. Hidup begitu. Anak-anak dengar ya baik-baik, Bapak Ibu punten. Saya kalau lihat anak-anak suka bisa semangat bicara sama anak-anak. Karena kan nunggu sekolah malah insya Allah wassalamnya. Punten ya, para sesepuh. Jadi gini, saya itu kalau ada acara nih, anak muda, ibu muda, sama grup yang udah sepuh-sepuh, saya akan memprioritaskan yang mana. Ayah ibu-ibu muda ya, umur 30-an, majelis taklim. Ayah ibu-ibu umur 70 tahunan, majelis taklim. Ada anak-anak muda yang umur 15 tahun. Kira-kira saya prioritas yang mana? Anak-anak 15 tahun, ibu-ibu yang lucu-lucu 30 tahun, atau ibu-ibu yang mengerikan 70 tahun? Ya kira-kira saya prioritas mun bentrok itu tiru acara mana yang saya dahulukan? Dan saya ambil yang 30 tahunan. Kenapa? Karena pasti yang 30 tahunan dia punya anak remaja, dia punya anak, dia dikasih ilmu sama saya supaya dia mendidik anak-anaknya gitu. Nah ibu-ibu jangan suudon, oh gitu masuk. Jadi mendingan yang aja 30 tahunan lalu juga Pak Haji. Ibu-ibu muda akhir 70 tahunan mah gampang materinya, bagus nul khotimah ya kan. Udah kalau ke sana pangosan mayoritasnya ibu-ibu 60 tahun jadi guys bagus nul khotimah. Tapi kalau ibu-ibu yang 30 tahunan mah ilmu yang saya sampaikan tuh bagaimana cara bicara sama anak, bagaimana paham psikologi anak, bagaimana memotivasi anak. Jadi ilmunya lebih banyak. Nah gitu. Jadi anak-anakku sekalian, poin pertama yang ingin saya ingatkan, pertama, dan Bapak Ibu semua, kita ini harus selalu punya cita-cita yang agung. Ingat ya, Ibu, Bapak, kita harus punya cita-cita besar, apalagi anak-anak. Ya. Nah, sebenarnya cita-cita besar kita apa juga? Cita-cita besar kita nih, mau bapak, mau ibu, mau anak-anak, apa cita-cita besarnya? Ya, apa? Jangan ingin jadi orang berguna semata ya. Apa? Coba yang agak kreatif gitu loh, yang maksudnya jangan diulang tadi, ya kan gitu. Coba apa? Cita-cita agung kita, ini mah berlaku nih untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, bapak-bapak, usia berapapun. Ini cita-cita apa nah? Masuk surga. Ya. Yang realistis apa coba yang realistis? Itu udah bener, jawabannya udah bener. Masuk surga.
Gimana? Selamat dunia akhirat. Nah, ini lebih realistis. Jadi sebenarnya cita-cita agung kita mah dua, bahagia dan selamat. Apa? Bahagia dan selamat. Ibu-ibu nih yang udah punya suami, untuk apa Anda punya suami kasep benghar tapi Anda tidak selamat? Sering dibanting-banting sampai leher Anda. Ini salah, saudara-saudara. Bu, ibu yang sudah berumah tangga, punya suami kasep, kaya, tapi ibu sering disiksa, dibanting-banting. Kata bagusnya badan ibu teh agak besar supaya susah dibanting. Jadi hidup kita ini bisa bahagia selama. Anak-anakku tercinta, kenapa kalian belajar sungguh-sungguh? Kenapa? Kenapa kalian belajar sungguh-sungguh, taat ke guru, hormat ke guru, tekun? Kenapa? Kenapa? Anda gimana? Supaya bahagia dan selamat. Kan tadi udah dikasih tahu. Jadi kenapa kalian belajar sungguh-sungguh? Supaya suatu saat aku bahagia dan aku selamat. Itu, ya. Nah, jadi cita-cita agung kita semua itu kita ingin bahagia dan selamat. Makanya Ummu Salamah, istri Nabi, pernah ditanya, doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Kata beliau, Al-Baqarah 201. Apa? Hafal Al-Baqarah 201? Apa? Robbana atina fid ngomong dong dari tadi sekarang. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Ini anak-anakku, kalau di antara ananda ada yang pernah umroh, coba ingat di saat tawaf, doa yang selalu diulang itu Robbana atina. Nah, yang kedua kata Ummu Salamah, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi itu Ali Imran ayat 8. Siapa yang tahu Ali Imran ayat 8? Hadiahnya umroh. Umroh kumpul di Masjidil Haram. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Pas ini Jadi ada dua doa yang paling sering dibaca oleh Nabi. Satu Robbana atina fid dunya hasanah, satu Robbana la tuzigh qulubana. Dua doa itu intinya kita minta sama Allah bisa selamat dan bahagia. Jadi anak-anakku sekalian, belajar yang sungguh-sungguh supaya di kemudian hari kalian bahagia dan selamat. Ibu bapak, kita dekatkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh supaya bahagia dan selamat. Gitu. Oh Pak Haji ngawakafkeun masjid ieu. Saur Pak Haji sok pake ieu teh milik bersama. Kenapa? Supaya beliau bahagia dan selamat. Jamaah di sini pun bahagia dan selamat. Inti hidup begitu, bahagia dan selamat. Nah, itu umum. Nah, sekarang untuk sampai pada tujuan itu, ya, kita harus melewati tahapan-tahapan. Jadi cita-cita besar kita bahagia dan selamat. Untuk bisa sampai di situ, satu, kita harus menjadi pembelajar. Apa anak-anak? Tidak ada suatu kesuksesan kecuali kita kudu belajar. Gitu. Saya ngobrol dengan Pak Haji, beliau itu pembelajar yang luar biasa, bisa sukses. Anak-anak, kalau lihat orang sukses, percaya di balik itu dia belajar sungguh-sungguh.
Ternyata kalau kita ingin bahagia dan selamat tuh kudu jadi pembelajar. Ingat ayat yang pertama kali turun kepada Nabi apa Nabi? 5 ayat dari surat apa? Itu ayat tentang apa? Belajar. Baca. Ya benar baca. Tapi baca di situ objeknya tidak disebut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Tidak ada objek yang dibaca. Berarti kata para ahli tafsir, apapun harus dibaca. Masyarakat harus dibaca, tabiat harus dibaca, sifat harus dibaca, karakter orang harus dibaca, termasuk baca buku, termasuk tadi apanya? Belajar. Belajar. Benar itu jawabannya. Tapi kalau belajar itu sempit, sebenarnya baca. Ya. Gitu. Jadi yang pertama apa? Menjadi pembelajar. Jadi kalau anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia dan selamat, emang perlu jadi pembelajar. Belajar. Ayat yang menyuruh kita belajar di Quran ada berapa? Yang bilang walau a'lam ya, berapa? Ada 708 ayat. Ayat yang menyuruh apa? Berapa? 700? Nih, tugas anak-anak cari 700 ayat aja. Nanti dikumpulkan ke UIS, ke Ibu UIS. Nah, gitu. Jadi ada 708 yang menggunakan kata yang sederivasi sama pecahannya dengan Iqra. Misalnya alima, ya'lamu, ya, tafakkaro, yatafakkaru dan seterusnya. Jadi ayat yang menyuruh kita belajar itu sampai 708. Pertanyaan saya, ayat yang menyuruh sholat ada berapa? Ya banyak deh, berapa saya? Berapa? Banyak. Ya banyak deh, berapa? Nah, nanti dicek ya. Ayat yang menyuruh sholat 104 ayat. Ayat yang menyuruh belajar berapa? Ayat yang menyuruh sholat berapa? Berarti sholat kita harus atas dasar belajar. Paham sudah? Ayat haji berapa? Ayat tentang haji berapa? 13 ayat. 13. Nah, haji yang merupakan rukun Islam 13 ayat. Jauh dibanding dengan ayat yang suruh belajar. Jadi kita haji kudu belajar, kita sholat kudu belajar, kita zakat kudu belajar. Makanya ayat tentang belajar itu top, paling tinggi 700. Jadi kalau anak-anak ingin jadi sukses, ingin bahagia dunia akhirat, selamat, jadi pembelajar. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu ingin bahagia dunia, dengan belajar, dengan ilmu. Kamu ingin bahagia akhirat, ya dengan ilmu. Gitu. Ingin jadi pengusaha hebat, dengan ilmu. Ingin jadi dokter yang hebat, dengan ilmu. Ingin jadi petani hebat, dengan ilmu. So, semua pakai ilmu. Itu yang pertama, ya. Taruh dulu aja. Awas mentunu bubar. Nah, ya. Satu, kalau kita ingin bahagia dan selamat, dua kira-kira. Ya saya ilmu teh belajarnya ilmu tadi ya. Nah, yang kedua apa saya? Yang kedua, kalau ingin bahagia dan selamat itu berlatih, latihan. Saya ingin tanya anak-anak sekalian, kalian bisa nggak renang kalau cuma begini? Saudara-saudara, gaya kuku-kuku sebagai berikut. Pertama, gerakan kaki, kemudian goyang dada.
Bisa nggak sih? Kalian bisa renang gaya kupu-kupu nggak kalau cuma bilang kata guru olahraga saudara anak-anakku sekalian, gaya kupu-kupu, gerakan ini, tapi kalian ini aja. Bisa? No. Saya misalnya, anak-anak kalau ingin bisa pakai sepeda, pertama jaga keseimbangan diri, kemudian gerakkan kaki supaya roda berputar. Yang penting kalian jaga keseimbangan. Bisa bersepeda enggak? Jadi sayang anak-anakku, ibu bapak jangan lupa kudu praktis, amalia. Nah makanya beda pendidikan di Eropa, Jepang, Indonesia. Kalau di Jepang mah ada pendidikan yang memang diamalkan kayak gini ya, anak-anak dari mulai playgroup dibawa ke stasiun, mereka tidak diomongin, cuma gini, ayo baris ke sini, yuk pintu lah, pintu kereta, ini pintu kereta, baris di sini, terus baris di sebelah sana, yang tengah kosong, kan itu untuk siapa? Bray, pintu muka pada keluar. Nah, yang mau masuk di sebelah sini, di sebelah sini. Dan dijelaskan, langsung diamalkan. Ada diurang mah di kita mah. Yuk pintu kereta, radio Bray, mana? Bray, kabarnya itu, ini pintu kereta ya. Maka yang mau masuk sebelah sini. Begitu kereta terbuka, kami penumpang keluar. Tabrakan itu. Begitu sudah keluar, baru ini masuk. Nah, eta di Eropa. Memang kalau belum ke Eropa sih agak susahnya membayangkannya ya. Atau ke Jepang ya. Itu latihan begitu. Itu anak-anak mereka. Kemarin saya lihat di Singapura, bring itu baru datang. Oh ternyata itu. Di kita itu kurang praktis, kurang melatih latihan. Jadi di kita begini, anak-anak, kalau di stasiun teraturlah ya, kalian teratur di mana? Kebayang deh. Nah, kudu praktis. Jadi ternyata ada saat hidup ini memang berlatih. Anak-anak kalau belajar bahasa, kudu berlatih. Kudu diucapkan bahasanya ya, bukan dalam hati. Belajar baca Quran diucapkan. Makanya kalau baca Quran dalam hati benar semua. Baca Quran dalam hati benar semua. Shadaqallahu benar semua. Kenapa? Dalam hati. Tapi begitu dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likal kita tabu. Ketahuan mata oleh Ustaz Ihsan dibenerin, bukan da. Coba lihat di sana. Likal. Nah, jadi ternyata ilmu itu tidak semuanya belajar semata, harus ada dilatih, diaplikasikan. Itu yang dijelaskan dalam surat ke-9 ayat 105. Wa qul i'malu, beramallah kamu. Nah, untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ibadah mah kudu dipraktekkan, bukan diomongkan. Ibu bapak, tahajud itu jam 3 ya, mulai dengan boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya, 4-4-3 itu tahajud ya. Gampang diomongkan, kudu dipraktekkan. Pasang alarm jam 3, taruh bunyi alarm, terus kita dipaduman dari 5 menit dari ambil. Nah, pernah tuh itu 5 menit deh ambil seger. Nah, itu dilatih. Bangun jam 3,
ilmu ada yang harus praktek. Belajar sepeda itu praktek, belajar renang itu praktek, ibadah itu praktek. Bukan diomongin semata, aplikatif, diwujudkan, diamalkan, gitu. Ya, jadi dengan demikian supaya kita bahagia dan selamat itu harus mau mempraktekkan, dipraktekkan, diwujudkan. Nah, kalau kita sudah mempraktekkan sesuatu, nah ini yang kemudian kalau para ahli psikologi mengatakan kita ini akan punya alarm biologis. Apa itu alarm biologis? Kalau kita sudah biasa bangun jam 3, tadinya pakai alarm, bangun jam alarm pakai alarm. Lama-lama nanti nggak usah pakai alarm, jam 3 kita bangun. Ibu-ibu ada yang ngalamin gitu? Jadi jam 3 itu udah bangun aja. Padahal alarm jadi sadar. Tapi itu teh kudu dilatih dulu setelah 365 kali. Biasa tahu gitu. Jadi pas ini anak-anak kalau ingin bangun jam 3, jam 3 nanti bunyi bangun, jam 3 bunyi bangun, terus lama-lama alarm nggak bunyi kita bangun. Itu namanya alarm biologis. Gitu. Di sini bapak, ibu, anak-anak ada nggak kalau sholat wajib terus ngarawati asa nggak enak gitu? Dan nanti cari cinggi. Nah, jadi gini, kalau sudah jadi alarm biologis begini, kalau saya tidak rawatib, seperti ada yang kurang. Nah itu sudah jadi alarm biologis. Namanya alarm biologis. Jadi tubuh itu ada alarmnya. Kalau tidak rawatib teh asa ada yang kurang. Nah berarti udah bagus ya. Tuh. Bapak-bapak aja tuh nu ngarasa lamun sholat nggak di masjid asa teh afdol gitu. Ya. Nah itu berarti sudah ada alarm. Aduh, mau sholat di rumah teh asa ada yang kurang. Kudu ka masjid. Nah itu alarm biologis. Nah itu teh dengan pembiasaan. Jadi satu apa? Satu apa? Belajar. Dua apa? Melatih atau pembiasaan. Suratnya apa? Al-Imran 105. Al-Taubah 105. Kalau yang pertama belajar al-ala 1-5. Kalau poin yang kedua berlatih surat apa? At-Taubah ayat 105. Yang ketiga kita butuh lingkungan atau teman atau atmosfer lingkungan yang soleh. Ini dijelaskan di Asy-Syu'ara ayat 84. Ya, wa alhiqni bis-sholihin, dekatkan saya dalam lingkungan orang soleh. Nah makanya memang bagus tadi Bu Guru sudah menyampaikan bahwa di sekolah itu walaupun awalnya anak itu dipaksa absensi, ya sholat, itu maksudnya menciptakan lingkungan yang soleh. Dan itu teh latihan supaya ada alarm biologis, gitu. Karena segala sesuatu itu lingkungan mempengaruhi. Kalau lingkungan ibu-ibu, ya, kalau gaul jeung tukang gosip, ibu tuh sama gosip. Nih, nanti ngagosip nyanyi pelajaran kerumunan. Bari ngagosip. Udah ngomong kan itu kadilnya ngomongin batu teh, iya mah bukan gosipnya, pelajaran Quran. Padahal gosip teh. Jadi kalau kita ini sudah biasa gaul dengan tukang gosip, ngagosip. Tapi kalau kita biasa gaul dengan tukang ngaji, teteh kamari kamana, teka tingali. Muhun itu ayah mertua jadi saya nggak bisa datang. Minggu depannya lagi, teteh ngawas ente. Ya itu, aduh punten saya teh nggak ngaji karena minimal ada yang mengingatkan untuk ngaji gitu. Jadi sebenarnya lingkungan yang soleh itu akan sangat mempengaruhi apakah kita ini istiqomah atau tidak dalam suatu kebaikan. Jadi Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ternyata untuk bisa bahagia dan selamat itu satu menjadi pembelajar, dua berlatih.
3, cari lingkungan yang baik. 4, doa. Doanya yang tadi, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah inna. Ya Allah, jangan bengkokkan hati kami setelah Kau memberikan hidayah. Nah, doa. Nah, untuk anak-anak sekalian, doa yang paling mustajab itu dari orang tua. Makanya kalian jangan segan-segan untuk orang tua mah selalu mendoakan. Anak saya tidak pernah misalnya anak saya tidak minta doa, tetap tiap saat tadi didoakan. Tapi mau anak minta doa, rasanya beda gitu. Nah, itu anak-anak nih ya. Saya tiap pagi udah doain anak. Tapi begitu anak saya minta, Pak, doain ya aku gini-gini, aku rasanya senang sekali. Makanya anak-anakku sekalian, jangan merasa malu, jangan merasa segan untuk ayah doain aku ya, ibu doain aku ya. Ayah, ibu saya 77 tahun. Anak-anak perlu tahu, saya masih selalu bilang, Ma, doakan AA-nya, Ma, AA nyungkeun doa. Jadi saya udah 50, tapi ujungnya mau disebutkan dengan Pak Haji teh kita seumur ya. Saya bilang sama kita seumur ya. Pak Haji mah terus Ibu Rama masih ada. Pak Haji, Ibu Ramana, ibu bapaknya sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal 25 tahun lalu. Alhamdulillah, saya masih punya ibu umur 77. Oh, saya senangnya Pak, karena itu jimat saya. Saya mah kalau bilang ini, Ma, doakan AA pada kieu-kieu sok wujud ini. Sok wujud tadi. Jadi saya merasa punya jimat. Nih, anak-anakku dengar ya. Ya, mumpung orang tua kalian masih ada, banyak doa. Ini pengalaman saya, apapun mau didoakan Bu emak, jadi. Boleh nggak saya cerita sedikit ke anak-anak? Dulu saya suka main bola di sawah. Kalau ada kapal, pesawat, suka bilang gini, kapal minta duit. Anak-anak mah nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Oh, pernah. Itu saya pikir generasi Pak Haji, generasi saya, generasi Ustadz ya, itu kapal minta duit. Nah, satu saat asar, ingat aja asar, saya kan teriak-teriak kapal minta duit, si kapal tidak pernah ngasih duit. Saya pulang, wah, SD kelas 4 juga, Ma, AA mah hoyong sekolah ke luar negeri, hoyong naik kapal, ame seueur atos. Hoyong sekolah ke luar negeri, naik pesawat supaya banyak uang. Dan dengar nih anak-anak, ibu saya gini dong, saya SD kelas 4, kan dia dipeluk saya, ku emak didoakan, Aam bakal naik pesawat sekolah ke luar negeri seueur atos. Peluk di luar nyata. Usia 18 tahun saya sekolah ke luar negeri, saya naik pesawat seueur atos, tapi Pak Haji langsung seueur atos. Apa? Anak-anak, tiga-tiganya nyata. Padahal kalian perlu tahu, bapak saya itu pedagang kecil, rumah kami itu di gang. Duit dari mana? Saya bisa sekolah ke luar negeri, tapi ibu saya langsung meluk, ku emak didoakan, Aam sekolah ke luar negeri, naik pesawat, banyak uang, dipeluk, didoakan. Nah, maka Anda semua ke orang tua itu minta doa. Karena saya merasakan doa orang tua mustajab, sampai sekarang saya mulai, Ma, doakan AA-nya, iya, Ma, doakan. Jadi bagi saya, ibu saya itu jimat, walaupun di Islam ada ayat jimat, saya anggap jimat. Kayak dengan ayat dina perut nanti sok ayat nanti. Bukan ayat dengan, iya, film Jepang dengan istana, gitu kan? Istana. Doraemon apa? Bukan, kantong ajaib itu namanya. Doraemon, dia kan punya kantong
Aku pengen pesawat jet. Pesawat jet. Paham? Nah, bagi saya mah, emak ibu saya teh seperti kantong ajaibnya Doraemon. Kenapa? Namun didoakan ku emak jadi. Contoh yang saya ceritakan sama anak-anak, bapak saya itu pedagang kecil, rumahnya tiga, sekolah ke luar negeri. Tapi ibu saya bilang, engke sekolah ke luar negeri, naik pesawat sudah. Saya bisa sekolah ke luar negeri, beasiswa 100%. 100% beasiswa. Sepeser pun ibu bapak saya tidak mengeluarkan uang. Saya beasiswa. Gini-gini juga pernah sekolah di luar negeri. Kalau bicara naik pesawat, ya udah cerita, ya kan? Jadi artinya apa? Saya ceritanya anak-anakku sekalian, ingat kalau kalian punya orang tua, masih punya orang tua, selalu mengatakan, manggilnya apa? Mami apa emak? Mi atau terserah lah gitu kan? Atau bunda, doain aku ya. Aku bunda punya cita-cita, aku teh ingin kuliah di kedokteran. Bunda doain aku ya. Bunda doain ya, aku ingin kuliah di arsitektur. Bunda doain ya, aku ingin jadi pilot. Bunda doain ya, aku ingin jadi ulama hebat. Aku ingin jadi orang berilmu yang bisa. Ananda semua, jangan lupa kita doa orang tua teh paling mustajab. Makanya saya bilang, ibu saya umur 77, saya teh masih punya jimat gitu. Ini kekuatan saya. Nah, saya ceritakan hal itu biar anak-anakku sekalian, kan orang tuanya masih muda-muda. Nah, minta ke Allah dan doa kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua mah doanya mustajab. Nah, makanya supaya lebih mustajab lagi, Anda semua harus memuliakan orang tua. Bagaimana cara memuliakan orang tua? Jaga lisan, ya. Taat kalau nyuruh yang benar, taat kalau nyuruh yang benar. Jaga lisan, jangan sampai omongan kita menyakitkan. Nah, jadi saya lagi cerita apa? Lagi cerita kita ini harus bahagia dan selamat. Untuk bisa bahagia, jadi pembelajar. Untuk bisa bahagia harus berlatih. Untuk bahagia harus mencari teman-teman yang soleh. Untuk bahagia kudu banyak berdoa kepada Allah. Dan doa yang mustajab itu adalah doa orang tua, gitu. Ya, doa orang tua. Ustaz, bagaimana kalau orang tua saya sudah wafat? Kita yang mendoakan beliau supaya kita semua jadi cahaya kubur bagi orang tua kita, supaya kita ini menjadi sumber bahagia orang tua di alam barzah sana. Kita jangan segan untuk, jangan lupa untuk selalu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Pak Haji segitu aja kalau sudah itu aja. Saya ingin menyimpulkan sekali lagi yang saya bahas apa anak-anak? Bahagia dan selamat. Supaya kita bahagia dan selamat, satu, belajar. Dua, berlatih. Tiga, cari teman-teman lingkungan yang baik, yang soleh. Empat, doa. Dan doa, kalau kita masih punya orang tua, jadikan orang tua kita sebagai kekuatan yang belajar berdoa lagi. Di samping kita sendiri banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya, karena sekarang kan asal jam 3 kurang ya. Itu saja dan
supaya kita ada persiapan-persiapan yang baik. Terima kasih Ibu Guru ya, yang sudah membimbing anak-anak yang cakep-cakep, pinter-pinter, cantik-cantik, sehat, luar biasa. Dan saya yakin anak-anak kita yang hadir di sini akan menjadi orang-orang hebat. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang hadir di sini, warga, para alim ulama, para ustadz. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ya, semoga Bapak Ibu warga di sini bisa sama-sama memakmurkan masjid yang begitu nyaman, bersih, indah. Pak Haji, saya dari bawah, karena mobil Pak Ibu. Tidak ada yang masjid depan saya. Di bandara, itu di pinggir jalan strategis itu. Ya itu masjidnya kecil tapi bersih gitu loh. Enggak terlalu besar tapi bersih. Ya. Karpet dari saya. Ya pokoknya susah. Nah, mudah-mudahan anak-anak nanti ya kalau udah jadi orang kaya bisa bikin masjid seperti ini. Itu terima kasih untuk para ibu bapak warga di sini, semoga bisa memakmurkan masjid yang begitu indah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.